Ini yang bikin bangga. Bangga bersalin mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para santri dimanapun kalian berada, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Pesantren kalian semakin makmur dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Dan siapapun yang berjuang untuk kalian, semoga Allah beri segala kebaikan. Yang mewakafkan tanah di pondok kalian, guru-guru kalian, para donatur, yang masak di pondok kalian, yang merapikan, yang bersih-bersih, semuanya. Para santri, wali santri, semoga Allah beri kepada beliau-beliau segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan memang perkumpulan-perkumpulan semacam ini, di pondok ini, adalah perkumpulan istimewa, perkumpulan agung, biarpun katanya pondoknya kecil, hati-hati. Jangan remehkan pondok mulu ya. Para santri, pondok kiaimu yang katanya masih belasan orang. Oh besar, karena tempatnya menuntut ilmu. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Fi adabi talabil ilmi syarifi, tata krama menuntut ilmu yang mulia. Gimana cara belajar yang baik? Ya bunayya, wahai anakku. Aqbil ala talabil ilmi bijiddin wa nasyatin. Menujulah kepada menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan semangat. Subhanallah. Menampakkan semangat itu penting. Jangan biasa dengan malas-malasan. Ke kamar mandi malas, bawa buku. Enggak. Bukan begitu. Semangat. Dan berusahalah. Itu kalian hadirkan dari hati. Menunjukkan hatimu senang. Lah, kalau sudah hatimu senang kan enak. Dirimu senang, nyaman. Habis itu nangkap ilmunya gampang. Karena senang. Inilah orang-orang cerdas. Ada anak-anak yang ya karena tidak cerdas. Males dok. Males dok. Apa-apa malas belajar, malas pusing, malas pusing, malas pusing. Ya pusing, malas. Ilmu nggak masuk kotaknya. Tambah bebel. Bertahun-tahun nggak pinter. Semangat. Subuh-subuh sudah siap belajar, bukunya disiapkan. Pastikan kebiasaan untuk menyiapkan, menunjukkan kalau kalian punya nasyat, semangat. Wakhris ala waktik. Dan pelitlah kepada waktumu. Jangan dihambur-hamburkan waktumu. Ayat habin husyai'un, jangan sampai hilang begitu saja waktumu. La tantafi fihi, enggak kamu gunakan untuk ilmu. Fi mas'alatin bi mas'alatin, dengan satu masalah. Tastafiduha, yang kamu ambil faedah. Jangan sampai waktumu berlalu begitu saja tanpa untuk memahami ilmu. Oh, dahsyat. Kira-kira mana ada yang enggak jadi alim kalau begini caranya? Semangat terus tiap hari. Masih. Setelah semangat, tidak ada waktu berlalu kecuali untuk ilmu. Sehingga kemana-mana bawa buku, membawa catatan, notes, hafalan, terus. Semangat. Ya bunaya, wahai anakku. Tali durusak. Murajaah kembali. Dimutola'ah kembali. Pelajaran-pelajarmu al-muqarrarata yang sudah ditentukan. Yang sudah kalian pelajari, bab fikih ini. Kalian pelajari, kan belajar. Tanpa terkecuali kamu ulang. Oh, dahsyat. Alaika kepadamu yang telah diajarkan kepadamu mutola'atan jayyidatan, dengan cara belajar yang benar, murajaah yang benar, mutola'ah yang benar, ngulang-ulang pelajaran dengan benar. Qabla istima'iha, bahkan pelajari pelajaran yang sudah ditentukan untukmu, biarpun belum diajarkan oleh seorang guru, menyiapkan. Misalnya besok ustadzku akan mengajari bab zakat. Sudah saya baca, kita baca dulu. Gambaran-gambaran globalnya. Kita sudah mulai membaca, cara membaca kitab dan sebagainya. Menyiapkan di saat ustadz menjelaskan sudah langsung plak, masuk. Qabla istimaiha, sebelum mendengar pelajaran tersebut, minal ustadz, dari ustadz. Kita sudah punya wawasan gambaran, membaca. Nah, sekarang yang diajarkan saja jarang dibaca, bagaimana membaca yang akan diajarkan Allah. Kalau ini diamalkan dahsyat. Sudah kumpul dengan temannya berlima, lima. Baca apa? Ya ikhwani, akhi, baca apa? Baca pelajaran yang akan diajarkan esok. Yuk baca bareng. Baca sepintas sambil
membaca dengan benar, mencoba untuk memahami semampunya. Setelah itu besok waktu belajar masuk plak 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 plak. Fi majlis darsi. Sebelum kita mendengar dari ustaz di majlis pelajaran. Wa idza ashkala 'alaikal amru fi mas'alatin. Jika ternyata ada yang masalah, ada yang nggak paham tentang satu masalah, minal masail, dari beberapa permasalahan. Di saat membaca kok nggak bisa. Pengen mencoba membaca dulu sebelum ketemu ustaz, sebelum masuk kelas aku baca. Kok nggak paham-paham? Fala tastangkif. Jangan ogah-ogahan, jangan nggak mau. Min artiha, untuk menyodorkan ala ahadi ikhwanika, kepada temanmu. Kalau kamu belum paham, coba tanya, akhi, ini pelajaran besok. Kira-kira ini apa maknanya? Kok saya nggak paham? Cara baca gimana yang benar? Tanyakan kepada temanmu. Wala tantakil min masalatin ila ukhra. Kemudian jangan pindah ke masalah yang lain sebelum selesai masalah ini. Tuntaskan dulu, bukan lompat sana, lompat sini. Bukan lompat sana, lompat sini. Jangan pindah ke masalah lain qabla fahmil ula. Kecuali sudah paham permasalahan yang pertama, fahman jaidan, dengan pemahaman yang benar. Jangan lompat sana, lompat sini. Ada orang nggak bosan ini, lompat sana. Nggak dapat ilmu nanti. Rinci. Ini permasalahan aku pahami. Aku catat. Berikutnya aku pahami, aku catat. Berikutnya nggak paham, aku tanya temanku. Sampai paham. Terus begitu. Tumpuan ilmu. Gudang ilmu. Gunung ilmu. Wa idza ajlas akal ustadu fi makanik. Jika ustadz mendudukkanmu di tempatmu, sudah. Alladzi ayyanahu, yang sudah ditentukan, laka kepadamu, minat turus dari pelajaran-pelajaran. Wala tajlis fi ghairi, jangan duduk di tempat lain. Kalau sudah ustadzmu menempatkan kamu di kelas ini, kamu duduk di sini belajar. Ustadzmu sedang ngira-ngira, dalam mungkin sederhananya setelah dites, ternyata ada 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Kamu dimasuk kelas 2. Masuk kelas 2. Jangan menolak. Patuhi yang sudah ditentukan untukmu. Fala tajlis fi ghairihi, jangan duduk di tempat yang lain. Atau sebaliknya. Wa idza ta'adda 'alaika ahadu ikhwanika bil julusi fihi. Kalau ada temanmu itu salah, yang dia bukan di kelasmu, duduk di tempatmu. Duduk di kelasmu. Atau bukan kelompok ini, dia masuk di kelompokmu. Nah. Fala tunazihu wa tusatimhu. Jangan kau caci, kau marahi, kau olok-olok. Jangan. Enggak boleh begitu. Jangan bikin dia sedih. Tapi warfa'il amra ila ustadika, akan tapi tanyakan ke ustadmu. Ustad, ini bagaimana, ini kok ada di sini? Barangkali pindah sama ustad. Kalau memang ternyata dia harus pindah, hatta yuqimahu, sampai ustadmu sendiri yang memberdirikan, memindahnya. Artinya jangan disakiti juga dia. Wa yujlisuka fi makanika, kemudian engkau akan, maksudnya gini, jika kamu sudah kamu sudah punya tempat khusus, kursimu yang memang sudah kebiasaannya adalah nggak ada. Kan mungkin ada sebagian sekolah itu kalau sudah di bangku pertama, di bangku pertama. Kedua, ketiga, ini bangkunya masing-masing. Kok ada teman yang tiba-tiba menduduki tempatmu, jangan kau ribut dengan dia. Ajukan ustadz, tempatku dipakai fulan. Maka biar ustadz yang memberdirikannya. Jangan ribut dengan temanmu. Baru setelah itu kamu duduk ke tempatmu. Ya budaya, wahai anakku. Idza syar'a al-ustadu fi qira'atid darsi, kalau ada ustadz memulai membaca pelajaran, fala tatasyaghal anhu, jangan kau sibuk bil hadithi, ngomong. Bil munaqasati, debat ma ikhwanika, dengan teman. Kalau sudah ustaz bicara, diam. Allah. Barokah. Ilmu. Diam. Wa asghi lama yaquluhu al-ustadu. Dengar apa yang diucapkan oleh ustazmu. Dengar langsung. Masya Allah. Izgha'an taman, dengan mendengar yang sempurna. Pandanganmu kau hadapkan, wajahmu kau hadapkan, kelimamu kau hadapkan Allah. Gimana nggak dapat ilmu orang kayak gini? Gimana nggak cepat alim? Jadi memang menjadi alim itu kan gampang. Sudah ada rambu-rambunya diberikan kepada para asatid, para guru-guru murabbi seperti ini. Nah kalau kita tidak serius ya nggak dapat. Wa iyyaka an tasghal bi fikraka bi syai'in akhar. Awas jangan kau menyibukkan pikiranmu dengan sesuatu yang lainnya. Lagi belajar pikirannya kemana-mana. Mikir miara kambing, ayam, di sini, hilang, nggak dapat ilmu. Jangan ikuti minal hawajis an-nafsiyati, bisikan-bisikan hawa nafsu, pengen ini, pengen itu, jangan dituruti. Tapi tidak, aku belajar, fokus. Athna ad-darsi, di tengah-tengah belajaran, jika ada bisikan-bisikan di hati kita, hal-hal yang tidak baik, awas, jangan didengar. Wa idza ashkalat 'alaika mas'alatun, kalau ternyata ada masalah yang nggak paham, nggak jelas,
Takrir, sementara Ustaz sudah menjelaskan di takrir, sudah dijelaskan Ustaz, dijelentrehkan. Kok nggak paham-paham? Jangan ragu, fatlub, mintalah kau minal ustadz kepada Ustaz, tapi caranya bil adab wal kamal, dengan tata krama. Dengan tata krama. Wal kamali, wal adab, yakni dengan sepertinya ini bil adabi, dengan tata krama, wal kamali, dengan cara yang sempurna, maksudnya yang baiklah, ya. I'adataha, untuk mengulanginya. Untuk mengulanginya. Jadi minta kepada Ustadz untuk mengulangi. Ya Ustadz, mohon maaf Ustadz, bisa diulangi Ustadz. Yang menunjukkan kalau memang dianya nggak paham. Jangan ada kesan Ustadzmu ngomongmu nggak jelas Ustadz. Naudzubillah. Ustadz, bahasa antum nggak jelas, tolong diulangi. Ini kan kurang ajar namanya. Cuman ada namanya santri sesat itu, santri yang terjerumus, akhlaknya nggak benar, ada aja begitu. Wa iyyaka an tarfa'a sautaka, dan awas jangan mengangkat suara ala ustadzika, di atas suara ustadzmu. Awas jangan mengangkat suara depan ustadzmu. Otunazi'au, atau permasalah, ribut dengan gurumu. Masya Allah, na'udzubillah. Idza a'radu 'alaika wa lam yaltafit ila qaulika. Jika ternyata ustadzmu berpaling dari kamu, tidak mendengarmu. Kamu ngomong ternyata tidak disambut oleh gurumu. Tidak menengok omonganmu. Jangan marah dong. Ini gurumu kok. Dan guru bisa saja pikirannya kepada santri semua. Jadi saat kamu ngomong, saat ini tidak mendengar, jangan marah. Bisa jadi memang omonganmu tidak terlalu penting. Atau mungkin Ustadz menganggap kamu sudah tahu, ya sudah, yang lain saja ditanya. Jangan baper. Dikit-dikit marah. Kayak gitu. Ya budaya anakku, idza kharaja tilmidu an haddil adabi baina yaday ustadihi. Kalau ada seorang murid keluar dari batas tata krama kepada gurunya, hati-hati. Kalau seorang murid keluar dari batas tata krama, enggak tata krama akhlaknya enggak ada lagi, baina yaday ustadihi, di depan gurunya, saqatat qimatu, runtuh nilainya, jatuh. Seorang menuntut ilmu sama gurunya ada beratap, runtuh, jatuh. Inda ustadi, di depan ustadznya jatuh. Wa inda ikhwanih, di depan saudara teman-temannya juga jatuh. Wastahaqqat ta'diba, maka layak untuk dididik, dikasih hukuman, takzir, sanksi. Wazajra, tentu tindakan yang menjadikan dia itu berhenti dari perilakunya. Ala qillati adabihi, dari kekurangan adabnya ini, kekurang ajarannya ini, dihukum agar dia berhenti. Ya bunaya, wahai anakku, idza lam tahtarim ustadzaka, kalau engkau tidak bisa menghormati gurumu, faqah ihtiramika, melebihi daripada penghormatanmu li abika, ayahmu. Kalau engkau tidak bisa menghormati gurumu, melebihi penghormatanmu kepada ayah ibumu harus kamu hormati, tapi gurumu harus kau lebihkan. Kenapa demikian? Bukan berarti menghormati guru merendahkan, enggak. Merendahkan orang tua, enggak. Orang tua aku hormati, aku muliakan, tapi guru aku tambah. Kenapa? Gurumu yang menghantarkan kepada keselamatan akhirat. Kalau kau belum bisa menghargai gurumu, lam tastafid min ulumihi, kau tidak akan mendapatkan faedah daripada ilmunya. Wala min durusihi syai'an, dan dari pelajarannya sama sekali, karena kamu tidak menghargai gurumu. Ya bunaya, wahai anakku, zinatul ilmi tawadu'u. Biasanya ilmu itu tawadhu'nya sang penuntut ilmu. Wal adabu, dan tata krama. At-tawadhu'. Itu salah tulis kalau cetakan ini. Faman tawadhu'a, barang siapa tawadhu'. Tawadhu' itu tidak sombong. Merendah. Lillahi, karena Allah, rafa'allah, Allah angkat. Orang tawadhu', Allah angkat. Ngerti sombong, lawannya sombong namanya tawadhu'. Orang tawadhu' akan diangkat derajatnya oleh Allah. Habbaba fihi khalqahu. Dan Allah akan menjadikan makhluknya senang kepada orang tawadhu'. Orang tawadhu' jadi mahbub. Gaya kita, gaya tawadhu' akan dicintai oleh manusia. Kenapa? Allah yang menjadikan mereka cinta. Oman takabbara, barang siapa sombong, wa sa'al adaba, dan kemudian jelek tata kramanya, saqata min a'yunin nasi, dan dia akan runtuh dari pandangan manusia.
Wa bagghadahullah, dan Allah akan menjadikan benci ilahim kepada orang tersebut. Menjadikan orang benci kepada orang yang sombong. Jadi kalau ada orang sombong, Allah benci. Kemudian orang lain dijadikan benci oleh Allah kepada orang tersebut. Sehingga apa? Orang sombong tidak disenangi oleh orang. Fala yakadu, hampir tidak ada, yajidu insanan yukrimuhu, sehingga tidak menemukan orang yang memuliakannya. Kalau ada orang sombong, santri sombong, maka dia akan kehilangan orang yang memuliakannya. Fala yakadu yajidu, hampir dia tidak bisa menemukan insanan, manusia, yukrimuhu, yang bisa memuliakannya, au yushfiq alaihi, atau punya kasih sayang kepadanya. Orang sombong enggak mendapatkan kasih sayang, sia-sia, naudzubillah. Ya bunayya, wa anakku, la syai'a adhar, tidak ada sesuatu pun adharru, lebih bahaya, ala talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, min ghadabil asatidati wal ulama'i, melebihi daripada marahnya seorang ulama dan guru. Kalau seorang guru marah, berantakan, hancurlah seorang murid. Wa iyyaka, maka itu awas. Ya bunayya, wahai anakku, antughdiba ahadan, antughdiba, bukan taghdaba, antughdiba, awas jangan kau bikin marah. Ahadan, satu orang, minal amdarisin, dari para asatid. Awas jangan kau bikin marah mereka. Autusi al-adaba amamahu, kau jelek adabmu, akhlakmu kepadanya, di hadapannya. Fa inna aqalla ma yuntijuhu, fa inna aqalla ma yuntijuhu, paling sedikitnya buah daripada kau bikin marah gurumu itu apa? Ayo. Ghadabul ustadi, ghadabul asatidati, paling tidak buah daripada ketidakbaikan akhlakmu kepada guru akan menjadikan gurumu marah. Inna aqalla ma yuntiju ghadabul asatidati, minimal buah daripada marah guru, buah pahit yang akan kau petik gara-gara marah guru itu minimal itu apa? Al-hirmanu, sudah jauh dari guru akhirnya, nggak nyaman dengan guru, wal qati'atu, putus dengan guru. Gara-gara ya itu tadi, membuat gurunya marah, dia sendiri nggak enak sama gurunya. Termasuk santri melanggar itu. Santri melanggar, apa santri melanggar? Kalau santri melanggar, akhirnya dihukum. Apa buat dari hukum? Nggak nyaman di pondok. Akhirnya apa? Hengkang lari. Gara-gara apa? Su'ul adab dia. Makanya kalau ada yang su'ul adab sama guru, ya bertobat saja. Selesai. Bertobat, sadar. Beres. Ya, jangan su'ul adab kepada gurumu. Jangan kurang ajar kepada gurumu. Hati-hati. Kamu akan terjauhkan dari guru. Na'udzubillah. Faqbal, maka terimalah, kata musannaf pengarang, ya bunayya, wahai anakku, terimalah nasihatku, laka kepadamu. Waltamis, dan carilah ridwana masyayikhika. Carilah keridhaan guru-gurumu. Was'alhum du'a, dan mintalah kepada mereka doa, laka, untukmu. Bil fathi, semoga Allah membukakan ilmu, dapat futuh, dibukakan ilmu, faham gampang. Asallahu yastajiba du'aahum laka, semoga Allah mengkabul. Asab, bisa jadi Allah karena ketawaduanmu minta kepada guru, lalu Allah mengkabul permintaan guru-gurumu, mendoakanmu dengan tulus, maka dikabul doanya, jadilah kamu. Sukseslah santri. Wa idza khalauta, jika engkau sendiri, di kamarmu sendiri, belajar sendiri, binafsika, dengan dirimu sendiri, enggak banyak orang. Fa'akthir minad du'a'i, maka banyak-banyaklah mendoakan, wal ibtihali, dan mengadu ilallah, kepada Allah, ayarzuqaka, semoga Allah memberikan kepadamu al-ilman nafi', ilmun nafi'. Banyaklah minta kepada Allah, semoga Allah beri ilmu yang manfaat. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat terus. Jangan hanya pintar-pintar tok. Pintar-pintar tok, enggak ngadu. Ya Allah, ilmu yang manfaat. Wal amala bihi, dan mengamalkan ilmu tersebut. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu sami'ud du'a'u, maha mendengar permohonanmu dan maha kuasa untuk mengkabul. Maha mendengar, maha kuasa untuk mengkabul permintaanmu. Wasi'ul karami wal judi, dan maha pemurah. Luas dengan kemurahan dan luas dengan kedermawanannya. Artinya apa? Allah maha pemberi. Allah maha kuasa. Allah maha kasih. Maha luas dengan karunia-Nya, maka jangan ragu. Mintalah kepada Allah agar diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Nah, ini insya Allah adab-adab di saat kita menuntut ilmu, ya.
Para santri penting sekali. Maka yuk beradab kepada guru, hormati guru, khidmah ke guru. Subhanallah. Semakin kamu mencintai guru, khidmah kepada guru, semakin mudah kamu mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan pada kita adab, tata krama, mahabbah kepada guru. Sehingga kita mudah mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga semuanya sukses. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan kita baik, kita semakin baik di dunia, dan ilmunya menjadi sebab kita sempurna dan atau baik nanti di akhirat. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.